Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyam al-a'yad yafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratikal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ma fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata seindah puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita ribuan bahkan berjuta-juta nikmatnya, sehingga jika kita mencoba menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tidak ada satu orang pun yang akan mampu menuliskannya. Maka hanya dengan ucapan syukurlah sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia berikan tanpa hitung-hitungan. Sekalipun kita tak pernah mensyukurinya sama sekali, Allah tetap memberikan nikmat tersebut. Maka pantaslah sebagai hamba-Nya yang gaib kita berterima kasih mengucap syukur kepada Beliau dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah yang sangat kita harapkan di hari al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari al-yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari orang-orang berlarian, lari buang muka dari orang tuanya sendiri, buang muka dari saudaranya sendiri, buang muka dari sahabat dan anak-anaknya sendiri. Bahkan pada hari itu, ketika kita mencoba menemui Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, mereka akan menjawab nafsi, nafsi, urus diri masing-masing. Karena pada hari itu tidak ada yang dapat memberikan syafaat pertolongan kepada kita melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa cintanya beliau terhadap kita, sampai-sampai di akhir hayat beliau, bukanlah harta yang ia sarankan, bukanlah harta yang ia wasiatkan, bukanlah istri atau anak-anaknya yang ia panggil, tapi di akhir hayat beliau yang terucap dari lisan yang mulia adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Bahkan Rasulullah telah berjanji untuk tetap setia menunggu kita di Telaga Al-Kautsar. Beliau tidak akan meninggalkan telaga tersebut sampai seluruh umatnya benar-benar datang menemuinya di Telaga Al-Kautsar. Maka sebagai umatnya yang telah ia perjuangkan bermandikan darah, patut dan sepantasnya lah kita melantunkan, memanjatkan sepotong doa kepada beliau, yang mana doa tersebut tidak akan menambah kemuliaan beliau, dan sekalipun kita tidak berdoa tidak akan membuat beliau hina. Doa kita, sholawat kita akan
berbalik arah menjadi doa kebaikan untuk kita. Bahkan sebelum air lidah kita, air liur kita menetes ke tanah, malaikat akan segera menyampaikan salawat kita kepada Rasulullah SAW. Ringan di dalam lisan, namun insya Allah berat di dalam timbangan. Bil lafzi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selaku khotib pada kesempatan yang berbahagia ini, tak pernah bosan dan tak pernah jemu untuk senantiasa mengingatkan, mengajak kita semua pada umumnya, terlebih-lebih khususnya pada diri kami pribadi, untuk senantiasa meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada modal yang dapat kita bawa menghadap Allah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang sejahtera yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak terbenamnya matahari di sore hari kemarin adalah satu titik di mana kita telah berpisah dengan bulan penuh keagungan. Adalah salah satu titik di mana kita telah berpisah dengan bulan yang mana pada bulan tersebut terdapat malam yang apabila kita beribadah pada malam tersebut, Allah lipat gandakan pahalanya seolah-olah kita telah beribadah 1000 bulan. Dengan berkumandangnya azan maghrib pada kemarin sore, menjadi pertanda bahwa kita telah berpisah dengan bulan penuh agung, bulan penuh rahmat, bulan syahrul tarbiyah, bulan penuh pelajaran tanpa mengambil sedikit pun pelajaran darinya. Kita telah berpisah dengan syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan, tanpa mengharap, tanpa pernah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berpisah dengan syahrul rahmah, bulan penuh kasih sayang, yang mana pada bulan tersebut Allah sebarluaskan kasih sayangnya tanpa pandang bulu. Kita telah berpisah dengan syahrul rahmah tersebut dengan keadaan masih ada benci di dalam hati kita. Bahkan yang paling menyakitkan, hadirin wal hadirat, adalah kita telah berpisah. Ramadan telah pergi tanpa kita ketahui apakah Ramadan akan kembali lagi. Apakah ketika Ramadan kembali kita masih ada di dunia ini? Apakah ketika azan maghrib berkumandang kemarin sore ada hati kita tergetar, ada hati kita gemetar ketika ditinggalkan Ramadan? Apakah hati kita sedih ketika Ramadan telah meninggalkan kita? Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kehilangan bulan penuh keagungan, setelah kehilangan bulan penuh keberkahan, masih pantaskah kita menyebut hari ini sebagai hari kemenangan? Padahal kita telah mengalami banyak kekalahan, kita telah mengalami banyak kemunduran, bahkan tanpa adanya godaan syaitan. Hadirin, yang paling menyakitkan lagi adalah kita telah kehilangan bahkan tanpa perlawanan sedikit pun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada pagi hari yang mulia ini, seluruh umat muslim dari seluruh penjuru dunia akan merayakan yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Tapi perlu kita ketahui bahwa tidak setiap orang merayakan Idul Fitri dengan momentum yang sama. Tidak setiap orang merayakan Idul Fitri dengan rasa yang sama. Ada yang merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita, dengan pergi berliburan. Tapi ada pula yang merayakan Idul Fitri dengan penuh duka, dengan penuh kesedihan, yang ia bisa hanya menundukkan kepala, pulang dari masjid ini melangkahkan kaki perlahan menuju ke pemakaman, karena tidak ada lagi yang mau disalam di rumah. Ada pada pagi hari ini yang datang jauh-jauh dari rantau menuju kampung kita ini hanya untuk bersimpuh di lutut, hanya untuk mencium tangan kedua orang tua kita. Namun ada juga yang merayakan Hari Raya Idul Fitri ini dengan berdiam diri di kamar karena tidak ada lagi wajah yang bisa dipandang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, momentum hari raya tentu adalah momen yang sakral dan penting bagi setiap umat muslim. Momen Idul Fitri merupakan momen yang mengaduk-aduk, yang mencampur adukkan perasaan umat muslim, antara perasaan suka dan duka, antara perasaan luka dan bahagia, antara perasaan takut dan rindu akan Ramadan. Kebahagiaan yang kita rasakan hari ini
tidak akan lengkap, akan terasa kurang jika kita rayakan seorang diri. Kebahagiaan akan terasa lebih sempurna jika kita rayakan dengan orang-orang yang kita cintai. Oleh sebab itulah saudara kita yang jauh dari perantauan, yang mengais rezeki jauh menjauh di perantauan sana, berusaha pulang walaupun dengan cara meminjam ke sana kemari agar tetap bisa merayakan momen Idul Fitri ini bersama orang-orang yang dicintai, untuk mengobati kerinduan kepada kedua orang tua dan untuk mengobati kerinduan terhadap kampung halaman. Pada pagi hari ini Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita, hendaklah seorang istri meminta maaf kepada suami barangkali ada langkah kakimu yang ia tidak ridhoi. Hendaklah seorang suami pun meminta maaf kepada istri barangkali ada perkataanmu, barangkali ada perbuatanmu yang melukainya. Hendaklah kita saling memaafkan antara saudara kita, sanak keluarga kita. Wabil khusus wajib bagi kita untuk bersimpuh memohon maaf kepada kedua orang tua kita atas segala khilaf dan kesalahan yang selama ini kita perbuat, bahkan dengan penuh kesadaran. Genggamlah tangan ayahmu, ciumlah tangan ayahmu itu, dan lihatlah sudah berapa banyak kerutan di keningnya, sudah berapa banyak kerutan di kulit tangannya. Tangan yang sudah mulai tak bertenaga itu adalah tangan yang selalu memikul beban berat untuk mencari nafkah untukmu. Tangan yang kau sentuh itu adalah tangan yang jauh dari kata bersih, karena setiap hari harus bergelimang dengan pekerjaan kotor agar tetap bisa menyekolahkanmu dulu. Tangan yang lusuh itu adalah tangan yang pertama kali ada di atas pundakmu ketika bahaya mencoba menimpamu. Salim dan ciumlah tangan ibumu. Tangan itulah yang dulu selalu menggendongmu di saat engkau belum bisa berbuat apa-apa. Tangan itulah yang selalu tak pernah jijik membersihkan kotoranmu walaupun ia sedang makan. Tangan itulah yang senantiasa menyuapi nasi untukmu agar engkau bisa kenyang, padahal ia sendiri sedang menahan lapar belum kerja. Tangan itulah yang dengan sabar memapahmu, mengajarimu, menuntunmu berjalan langkah demi langkah. Dan tangan itu pula lah yang akan pertama kali membantumu berdiri di saat kamu terjatuh, bahkan untuk yang kesekian kali. Demi Allah, demi Rasulullah, sebanyak apapun harta yang kita kirimkan untuknya, bahkan ketika kita mampu menggendongnya 7 kali pulang pergi ke Masjidil Haram, itu tidak akan pernah mampu membayarkan setetes darahnya ketika melahirkan kita. Itu tidak akan mampu membayarkan setetes keringatnya ketika mencari nafkah untuk kita. Raihlah tangannya dan peluklah tubuhnya selagi mereka masih ada. Mintalah doa kepada mereka untuk kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Coba tanyakan, hadirin, coba tanyakan kepada saudara-saudara kita yang tidak ada lagi ayah dan ibunya, apakah kata lebaran masih terdengar indah di telinga mereka? Apakah suara takbiran masih terdengar merdu di telinga mereka? Selagi mereka masih ada, raihlah tangannya. Jangan malu untuk menangis bersimpuh di hadapannya, karena selama tangan kita berjabat dengan kedua orang tua kita, selama itu pula Allah akan menghancurkan, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, bahkan dosa-dosa besar sekalipun. Wabil khusus bagi kita yang orang tuanya sudah tidak ada, yang orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah yang Maha Pengasih, percayalah Allah lebih sayang kepada mereka daripada kita. Ketika Allah memanggilnya, itu karena sayangnya Allah kepada ayah dan ibu kita. Doakan mereka, siarahi mereka, bersihkan pusaranya. Tidak satu pun yang mereka minta dari kita selain panjatan doa dari anak-anaknya. Tidak satu pun yang mereka minta. Mereka tidak pernah meminta untuk kuburan mereka kita bangun. Mereka tidak pernah meminta untuk kuburan mereka kita bangun semewah-mewahnya. Tapi yang mereka minta hanyalah doa dari kita anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kita, ridho terhadap Ramadan yang telah kita lalui. Karena tidak ada gunanya kita hidup jika Allah tidak ridho terhadap kita. Semoga Ramadan yang telah berlalu benar-benar mampu membuka hati kita dan merubah cara hidup kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq."
Saya diutus ke muka bumi, kata Rasulullah, hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lalu siapakah orang yang paling dekat dengan Rasulullah ketika dibangkitkan dari yaumil hisab? Siapakah nantinya orang yang selalu menggandeng Rasulullah menuju jannahnya Allah? Siapakah orang yang senantiasa dirindukan oleh Rasulullah di Telaga Al-Kautsar? Jawabannya, ahsanuhum khuluqa, orang-orang manusia yang paling baik akhlaknya. Sungguh sangat banyak iktibar, pelajaran yang dapat kita ambil dari Ramadan yang telah berlalu. Maka akan sangat merugi jika kita tidak bisa mengambil satu pun hikmah yang terkandung di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu hikmah terpenting dari Ramadan adalah keyakinan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahwa kita yakin Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Wallahu basirun bima ta'lamun, wallahu basirun bima ta'malun. Dan Allah Maha melihat terhadap apapun yang kita kerjakan. Oleh sebab itulah orang yang berpuasa senantiasa menjaga puasanya sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Oleh sebab itulah orang yang saum pasti yakin Allah melihatnya. Ada orang atau tidak ada, orang lihat atau tidak lihat, baginya sama saja. Karena di dalam hatinya terdapat keyakinan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersamaku dimanapun saya berada. Orang memuji atau orang tidak memuji, ia tidak peduli. Orang menghina pun ia tidak peduli. Karena orang yang ikhlas tidak akan sibuk dengan penilaian orang lain. Orang yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah yang suruh ila qulubikum wa a'malikum. Allah Maha melihat terhadap hatimu dan apa-apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua ialah pentingnya hifdzul lisan dari Ramadan. Maka bisa kita lihat di bulan suci Ramadan, orang-orang yang berpuasa pasti bisa menjaga lisannya. Orang yang berpuasa akan menjaga kesempurnaan puasanya dari perkataan-perkataan yang tidak berguna. Maka dari cara bicaranya saja kita mampu membedakan mana orang yang berpuasa dan mana orang yang tidak puasa. Karena orang yang berpuasa pasti akan menjaga lisannya dan pasti tidak akan pernah menyakiti hati orang lain. Maka dapat kita lihat di siang hari Ramadan pasti lebih sepi dibanding bulan-bulan selain Ramadan. Karena orang yang berpuasa lebih memilih berdiam diri di rumah atau beriktikaf di masjid daripada keluar bercakap-cakap dengan orang lain. Takut nanti di antara perkataannya tersimpan atau terselip perkataan yang dapat menyakiti hati saudaranya. Orang yang mampu hifdzul lisan akan membuahkan kejujuran. Siddiq yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah. Kejujuran akan menunjukkan, mengarahkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ingin masuk surga bersama Rasulullah, hendaklah ia berbuat baik. Dan orang yang ingin menjadi lebih baik, maka mulailah dengan sifat jujur, terlebih jujur terhadap diri kita sendiri. Karena sepanjang kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa jujur terhadap orang lain? Lebih baik kita dibenci karena kejujuran. Lebih baik kita dijauhi orang lain karena kejujuran. Karena kebencian orang lain jauh lebih mulia daripada kebencian Allah Subhanahu wa taala. Waspadalah hadirin, kita dihargai orang lain, kita dicintai, kita dihormati, kita disegani bukan karena siapa kita, tapi karena Allah masih menutup aib-aib kita. Andai kata Allah membukakan aib kita, percayalah satu pun tidak akan ada jamaah yang mau mendengarkan khotib pada pagi hari ini. Andai kata Allah bukakan aib kita, tidak akan ada orang yang mau mensalam saudaranya sendiri. Andaikan Allah bukakan aib kita, bahkan anak kandung pun akan malu terhadap orang tuanya. Maka ketika orang lain masih menghargai kita, itu karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Keburukan kita semuanya Allah tutupi. Sungguh, apalah arti topeng kekuasaan jika kekuasaanmu itu membuat resah rakyatmu? Apalah arti topeng kekayaan jika kekayaan tidak ada manfaatnya bagi orang lain? Apalah arti topeng-topeng kealimanmu jika kealimanmu penuh dengan kemunafikan? Kalau kita berani jujur terhadap diri kita
sendiri, maka kita tidak akan bangga ketika dipuji siapapun, tidak akan pernah merasa hina ketika direndahkan serendah-rendahnya, karena penghinaan yang dilontarkan oleh orang lain masih jauh lebih baik daripada kehinaan kita yang Allah tutup-tutupi selama ini. Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdissalam menegaskan bahwa salah satu hikmah yang tidak kalah penting dari Ramadan adalah kita dilatih memiliki rasa empati yang tinggi. Sebab orang yang berpuasa telah merasakan yang selama 11 bulan tidak pernah merasakannya, tapi ketika di bulan Ramadan, orang yang berpuasa akan merasakan bagaimana sakitnya pedihnya menahan lapar dan dahaga, bagaimana rasanya menahan lapar. Seperti itulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, fakir miskin. Oleh sebab itulah Allah mewajibkan kepada kita zakat untuk membantu saudara-saudara kita fakir miskin. Oleh sebab itulah sebelum sholat tarawih kita menjalankan kotak infak untuk membantu anak-anak kita, anak yatim. Oleh sebab itulah Allah wajibkan zakat untuk membantu kaum duafa, kaum jompo yang tidak lagi mampu untuk bekerja. Selama kurang lebih 13 jam dalam kurun waktu 1 bulan, kita merasakan hal yang sama dengan saudara-saudara kita yang miskin. Dengan pengalaman demikianlah diharapkan akan muncul kesadaran dalam hati kita bahwa seperti inilah nasib saudara-saudara kita yang hidupnya serba kekurangan. Bahkan barangkali ketika azan maghrib berkumandang, semua lapar dan dahaga kita akan hilang dengan berbuka, tapi saudara-saudara kita akan tetap merasakannya bahkan selama hayat masih di kandung badan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu siapakah pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah yang menghardik anak yatim. Mereka itulah yang melantarkan anak yatim. Mereka itulah yang tak peduli terhadap anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah berusaha dan tidak pernah mendorong untuk memberi makan orang miskin. Pada bulan Ramadan ini kita telah dilatih untuk menyayangi dan memberi hak-hak anak yatim, fakir dan miskin. Kita telah dilatih untuk membayar zakat. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dengan keistiqomahan sehingga keyakinan terhadap pengawasan Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu basirun bima ta'malun ada di dalam hati kita, bahkan sekalipun Ramadan telah meninggalkan kita. Semoga kemampuan kita dalam menjaga lisan dari perkataan yang tidak berguna serta kepedulian kita terhadap sesama saudara kita dapat tetap terrealisasikan setelah Ramadan berakhir. Amin. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa ja'alana wa iyyakum minal a'idin wal maqbulin walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وزد وعلي وأكرم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشراف المختار أسأل الأرض والعزم والإمام مكة طيبة الهرم وترجمان لسان من أبواب الكرم ومنبع العلم والذكر والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله عليهم أجمعين. حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله
illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi kama qala ta'ala ma fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tuflihun. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan pada tanggal 1 Syawal, persis seperti yang kita rayakan pada pagi hari ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar untuk memberikan khutbah, untuk memberikan khutbah Idul Fitri, maka ketika menaiki tangga pertama, Rasulullah mengatakan amin. Menaiki tangga yang kedua Rasulullah mengatakan amin. Menaiki tangga yang ketiga pun Rasulullah mengatakan amin. Selesai dari khutbah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali, tapi kami tidak mendengar siapapun yang berdoa di sekitarmu." Maka Rasulullah menjawab, "Sungguh malaikat Jibril telah datang kepadaku ketika aku hendak menaiki mimbar. Malaikat Jibril berdoa dan saya mengaminkan." Apa doanya ya Rasulullah? Ketika saya menaiki tangga yang pertama, malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, jangan terima amal ibadah Ramadannya umat Muhammad yang ia durhaka terhadap ibunya. Jangan terima amal ibadah Ramadannya umat Muhammad yang tidak mau meminta maaf terhadap kedua orang tuanya." Menaiki tangga yang kedua, malaikat Jibril kembali berdoa, "Ya Allah, jangan terima amal ibadahnya umat Muhammad yang di dalam hatinya masih ada benci terhadap saudaranya." Menaiki tangga yang ketiga, malaikat Jibril kembali berdoa, "Ya Allah, jangan terima amal ibadah Ramadannya istri yang tidak meminta maaf terhadap suaminya." Maka hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sekian perjuangan selama sebulan penuh melawan rasa lapar dan dahaga, melawan segala nafsu kita, apakah kita mau Ramadan kita selama sebulan penuh sia-sia? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka agar kita tidak termasuk dari dalam orang-orang yang didoakan malaikat Jibril yang tidak Allah terima amal ibadah Ramadannya, selaku khotib pada kesempatan kali yang berbahagia ini, kami mengajak kita semuanya tanpa terkecuali untuk tidak meninggalkan masjid ini ketika khotib selesai, untuk tidak bubar ketika khutbah selesai. Kami harap, kami wasiatkan, kami mengajak kepada kita semua untuk senantiasa saling memaafkan, untuk senantiasa saling membersihkan hati kita, untuk senantiasa saling mencium tangani saudara kita sendiri. Karena Rasulullah SAW benci, bahkan sangat menghina, sangat tercela, sangat mencela orang-orang yang tidak mau memaafkan saudaranya sendiri. Oleh sebab itulah hadirin, selesai khutbah nanti, maka marilah kita saling memaafkan. Jangan kita tinggalkan masjid ini sebelum hati kita benar-benar bersih dari kebencian terhadap saudara kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, pada pagi hari ini kami berkumpul di masjid-Mu yang mulia ini. Kami bermunajat mengangkat tangan kepadamu ya Allah. Ya Allah, Zat yang Maha Ghafur, kami adalah hamba-hamba-Mu yang hina, kami adalah hamba-hamba-Mu yang zalim. Kami tidak ada tempat meminta kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Segala bentuk perjuangan mereka, ampunilah dosa-dosa ayah dan ibu kami ya Allah.
segala bentuk perjuangannya dalam membesarkan kami, gantilah dengan surgamu ya Allah. Amin. Kadangkala ya Allah kami menjadi saksi karena terlalu sibuk mencari nafkah untuk kami, ia lupa akan beribadah kepadamu. Ampuni dia ya Allah. Kadangkala karena saking sibuknya mencari sesuap nasi untuk kami, karena terdesak ekonomi ya Allah, ia adalah mengerjakan hal yang Engkau haramkan ya Allah. Maafkan mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni pula ayah kami ya Allah. Setiap tetes keringat yang jatuh dalam perjuangannya menafkahi kami, gantilah dengan air dari telaga Al-Kautsar ya Rabbal Alamin. Kadangkala karena desakan ekonomi mencari nafkah untuk kami, ia terpaksa mengambil pekerjaan yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, kami menjadi saksi bahwa ayah dan ibu kami adalah orang-orang yang sangat baik ya Allah. Ya Allah, kami menjadi saksi bahwa kami tidak akan pernah mengenalmu ya Allah jika bukan karena ayah dan ibu kami. Ya Allah, kami menjadi saksi ya Allah, surgamu tidak akan pernah indah tanpa ayah dan ibu kami ya Allah. Bersatukan kami ya Allah di dalam surgamu nantinya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbana, demi kami mereka korbankan kesehatannya agar kami tetap sehat ya Allah. Demi kami mereka korbankan rasa lapar agar kami bisa kenyang ya Allah. Mereka kuras tenaga dan pikirannya, dan demi kelangsungan hidup kami anak-anaknya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, di antara kami ada saudara-saudara kami yang ingin menjalankan sunnah-Mu ya Allah, namun sampai saat ini belum menemui jodohnya. Dekatkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di antara kami ada orang-orang yang telah sekian lama membangun rumah tangga tapi belum Engkau karuniakan anak ya Allah. Berkat kemuliaan Ramadan ya Allah, berkat kemuliaan Idul Fitri ya Allah, karuniakanlah mereka anak-anak yang soleh dan salehah ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, di antara kami ada orang tua yang masih lalai dalam mendidik anaknya ya Allah. Kami tahu nanti akan dipertanggungjawabkan ya Allah. Kami akan mempertanggungjawabkan semua terhadap apa yang telah kami berikan untuk anak-anak kami ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami telah berusaha mendidik anak-anak kami agar dekat kepadamu. Kami telah memerintahkan anak kami untuk menjalankan perintahmu dan meninggalkan laranganmu ya Allah. Lunakkanlah hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka untuk mendengarkan nasihat kami ya Allah. Lindungilah mereka agar mereka terhindar dari hal-hal yang Engkau harapkan ya Allah. Lindungilah putri-putri kami ya Allah, sejukkan hati mereka untuk menutup auratnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbana, nun jauh di perantauan sana masih ada saudara kami yang menangis ya Allah, karena hari ini mereka tidak bisa pulang bahkan untuk sekedar ziarah ke makam ayah dan ibunya. Mereka tidak bisa pulang karena tidak mampu membeli tiket pulang ya Allah. Lapangkanlah rezekinya ya Allah. Mereka adalah orang-orang yang baik ya Allah. Ketika kami butuh dari kampung halaman, mereka selalu membantu dari perantauan ya Allah. Lapangkanlah rezeki mereka agar tahun depan mereka bisa kembali berkumpul bersama kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah desa kami ini desa yang aman ya Allah. Jadikanlah desa kami ini desa yang penuh kedamaian ya Allah. Kami menjadi saksi ya Allah, tidak ada satu orang pun yang ingin berpecah terhadap desa ini ya Allah. Kami semua ingin kedamaian ya Allah. Kami semua ingin kerukunan ya Allah. Maka izinkanlah kami untuk kembali rukun ya Allah. Izinkanlah kami untuk kembali bersatu membangun desa ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada pemimpin kami ya Allah. Berikanlah ia ketabahan ya Allah. Lindungilah imannya ya Allah, agar ia senantiasa memimpin kami di jalan-Mu ya Allah. Agar ia senantiasa memimpin kami sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Agar ia memimpin kami sesuai apa yang telah dicontohkan oleh Rasul-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbana, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami memohon ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami meminta tolong ya Allah. Kabulkanlah ya Allah permintaan kami ini. Kabulkanlah ya Allah doa-doa kami ini. Kabulkanlah ya Allah doa-doa kami ini. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله